Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahayu Umar, Stambuk L131171028. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tingkat Populasi Keberadaan Tarsius dentatus di beberapa tipe tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Lorelindo, Desa Kamarora. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Latar belakang. Tarsius dalam bahasa lokal disebut tangkasi, itu di Minahasa, sedangkan di Sulawesi Tengah disebut ngasi, Tonda Bonapaso itu di Wana, Podi Tolaki, Wengu di Mornene, merupakan spesies primata endemik Sulawesi. Tarsius merupakan salah satu primata terkecil nokturnal. Nah, nokturnal ini disebut sebagai satwa yang aktif di malam hari. Panjang kepala dan badannya sekitar 117 mm, ekor sepanjang kurang lebih 241 mm, dan bobot tubuh sekitar 108 gram. Telinga dan matanya besar, kepala bulat, dan leher berpendek. Pola hidup tarsius selalu membentuk suatu unit sosial yang meliputi sepasang individu dewasa bersifat monogami dan tinggal bersama keturunannya dalam suatu teritorial. Tarsius pada umumnya membentuk pasangan sebanyak 80% atau monogamus, dan hanya sekitar 20% saja yang bersifat multi female, beberapa jantan atau betina dalam suatu kelompok. Sarang tarsius merupakan tempat yang dianggap aman dari serangan predator. Selain itu, juga tempat yang didiami tarsius memiliki sumber makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tarsius. Sarang tarsius merupakan tempat bernaung dan beristirahat bagi satwa. Tarsius hidup berkelompok di setiap sarang. Biasanya dalam satu sarang terdapat 3-7 ekor tarsius. Rumusan masalah. Keberadaan jumlah populasi tarsius di alam diperkirakan semakin lama semakin menurun. Faktor utama penyebab penurunan populasi tarsius adalah terjadi kerusakan terhadap habitat yang disebabkan oleh kebutuhan manusia dalam pemanfaatan hutan. Nah, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana tingkat populasi keberadaan Tarsius dentatus di beberapa tipe tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Lorelindo, Desa Kamarora. Nah, adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu tujuannya untuk mengetahui tingkat populasi keberadaan Tarsius dentatus di beberapa tipe tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Lorelindo, Desa Kamarora. Adapun kegunaannya yaitu dapat memberikan kontribusi ilmiah maupun kontribusi bagi pengelola kawasan konservasi, terutama dalam pelestarian satwa jenis Tarsius atau Tarsius dentatus di kawasan Taman Nasional Lorelindo, Desa Kamarora. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020 di kawasan Taman Nasional Lorelindo, Desa Kamarora, Kecamatan Wakilalaki, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu GPS, meteran, kamera, dan alat tulis menulis. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu penelusuran pustaka dari instansi terkait, literatur, serta laporan-laporan yang diperlukan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis dan sumber data. Nah, jenis dan sumber data yang digunakan itu ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan orientasi lapangan bersama pemandu dalam pengelolaan habitat tarsius untuk mendapatkan gambaran serta tentang tingkat populasi keberadaan tarsius. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan monitoring suara atau vokalisasi untuk memastikan keberadaan tarsius. Sedangkan data sekunder ini merupakan data yang diperlukan sebagai penunjang data primer yang terdiri dari keadaan umum lokasi dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari akses internet, kunjungan perpustakaan, dan instansi terkait. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan datanya ini dilakukan dengan metode transek jalur atau trips transek. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah populasi dan laju perjumpaan Tarsius dentatus, serta pengambilan data juga dilakukan dengan wawancara
dengan masyarakat sekitar kawasan. Analisis data. Dengan dilakukan pengamatan menggunakan metode transek jalur strip transek, data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui tingkat populasi keberadaan tarsius dihitung dengan persamaan berikut. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.